Soal sedikit bagian. Ya, saya telah mendengar keluhan mereka semalam, yaitu kata-kata bahagian di mana mereka rasa Patista atau alih-alih Patista di beberapa kawasan itu dipinggirkan dan tidak mendapat peluang untuk memegang beberapa jawatan lah, seperti di Batu Keramat, di Sulabayan, dan di mana itu di Ranau, di Toran tuh, Sulaman. uh, Sulaman memang. kawasan Ketua Menteri. Ya, Sulaman. Jadi saya paham dan saya telah memberitahu mereka, dan saya akan berbincang dengan ketua-ketua parti dalam kerajaan kalau ada penambahan jawatan nanti untuk mengambil kira kehadiran kita. Saya juga akan sebutkan ini di dalam kabinet, dalam hal-hal lain dalam kabinet, supaya hal ini dapat diberi perhatian. Tapi dalam masa yang sama, saya telah menasihatkan ketua-ketua bahagian supaya jangan tunggu buah jatuh. Kalau dia tidak tanam, itu buah tidak akan jadi. Dia perlu berusaha, dia perlu mencari, dia perlu mengetuk. Semua ini perlu. Kan dalam kitab suci pun bilang, knock and the door shall be open. Ask and you will be given. Begitu, Pak. Jadi kalau ketuk tidak kena buka, pergi cari pintu lain. Banyak pintu mau diketuk. Soalan pun begitu juga. Kita kena bertindak seolah-olah ini adalah satu perjuangan. Mencari kerja, mencari peluang, begitulah. Kita kena berproaktif. Kalau kita tidak mencari, takkan kita boleh nampak. Kalau kita tidak bertanya, takkan kita dapat jawaban. Kalau pintu tidak diketuk, pintu tidak dibuka. Harapan Datuk pada Harapan saya kepada semua ialah supaya nombor satu, kestabilan politik ini akan dikekalkan, dan kita akan dapat mewujudkan atau menggerakkan peluang-peluang baru, hasil-hasil baru, terutama sekali di Sabah ini, supaya kita tidak terlalu bergantung kepada pemberian daripada pusat. Dari segi peruntukan pembangunan, kita kena cari juga hasil sendiri. Dan kalau kita dapat lakukan ini dan kita menghasilkan keuangan kita sendiri, sehingga kita tidak terlalu bergantung. Kita kurangkan kepergantungan kita. Anggaplah kepergantungan kita ini 90%. Kita perlu turunkan kepergantungan ini pada sekurang-kurangnya 50% atau 40%, supaya kita boleh berdikari dari segi keuangan. Jadi bila kita ada perencanaan untuk pembangunan, kita boleh jalankan pembangunan itu, perencanaan itu tanpa terlalu bergantung, tanpa menunggu peruntukan. Kita boleh jalan apa yang kita boleh jalankan. Dan yang lain, tapi ini bukan berarti kita tidak mau tuntut hak kita. Sebenarnya bila kita kuat dari segi keuangan, kapasiti keuangan kita akan memberikan kita kekuatan untuk menuntut. Berarti kalau kita menuntut, saya
mau jelaskan. Kalau kita menuntut semasa kita bergantung, dia tidak akan dengar tuntutan kita. Sebab dia tahu kau akan balik-balik menuntut, kau akan minta kasihan. Tapi kalau kita ada kapasiti keuangan, kepergantungan kita itu sedikit saja. Kita ada kapasiti, kita berdikari atas kaki sendiri dari segi keuangan, barulah kita ada kekuatan untuk menuntut. Kita boleh bilang, kalau kamu tidak bagi ini, kami saman. Ataupun apa sajalah, ya. Karena kita tahu kalau dia tarik dia punya dia tidak bayar kita pun, kita masih boleh berjalan. Tapi bila kita kuat, kita boleh mendesak. Kita ada kekuatan untuk menuntut. Malah kita boleh membawa mereka ke mahkamah pengadilan. Kita boleh mendesak. Macam Sarawak umpamanya. Jadi inilah kebaikannya. Kita perlu mencari jalan untuk mendapat hasil atau mewujudkan sumber-sumber penghasilan baru. Sementara kita menuntut. Kalau kita tidak buat apa-apa, selama-lama kita, selama ini 58 tahun kita bergantung, kita masih lagi bergantung sekarang. Dan kita banyak rancangan kita yang kita tidak boleh buat. Kita agenda pembangunan kita bukan dirangka oleh kita, bukan dirancang oleh kita. Kita ikut perancangan lain orang, perancangan pejabat persekutuan, bukan perancangan kita. Jadi inilah makanya kita perlu berdikari, khususnya dari segi keuangan. Dan sebab itu kalau untuk mencari hasil baru, kita akan lihat sumber apa yang kita boleh gerakkan, yang di bawah kuasa kita sendiri. Saya lihat tanah hutan sekarang, itu kuasa kita. Jadi sebab itulah kerajaan JRS mencadangkan untuk memelihara, konserv separuh daripada hutan simpan untuk menghasilkan sumber keuangan baru tanpa menabang sepokok kayu. Berarti jangan balak kawasan 2 juta hektar ini untuk menghasilkan sumber keuangan daripada karbon dan daripada non-karbon. Itu hutan kita ini, hutan semula jadi mempunyai banyak sumber atau capital yang tidur, tidak digerakkan. Sekarang dia zero, ya zero. Sekarang kita perlu berhenti membalak, memusnahkan hutan kita, sebab ini telah merusakkan alam sekitar dan juga menyumbang kepada perubahan cuaca, yang mana sekarang ini kita menghadapi hujan luar biasa, banjir luar biasa, kebakaran luar biasa. Ini semuanya hasil daripada perusakan alam sekitar. Dan sebab itu dunia sekarang perlu selamatkan dunia ini. Kalau dunia ini musnah, kita pun musnah bersama-sama. Jadi kita kena jaga dunia, bumi kita. Satu daripada cara kita ialah untuk memelihara alam sekitar kita, memulihkan hutan-hutan yang rusak. Dan dunia ini akan kekurangan kita akan dapat memulihkan
kerusakan dunia dan cuaca dunia dan sebagainya. Dan kita akan dapat selamatkan bumi ini. Dalam masa yang sama, ini tindakan ini akan menyelamatkan nyawa. Ya, saya bagi contoh, hutan kita di Sabah ini bila dia banyak dia punya tanaman, banyak dia punya air, dia punya sungai, dia punya ambun, dia akan menghasilkan air, ya, air yang terbang jadi ambun. Dan air ini melalui ambun ini akan terbang ke Australia. Dia jatuh di sana jadi hujan, dia hidupkan memberi kehidupan di Australia. Kalau kita putung ini hutan, Australia tidak air. Macam mana dia orang mau hidup? Sebab itu dia orang akan bayar apa saja untuk memastikan kita tidak putung hutan kita. Begitu juga tempat-tempat yang lain. Ini hanya satu contoh betapa pentingnya pemeliharaan hutan kita dan alam semula jadi untuk kehidupan manusia. Jadi ini lebih mahal nilainya daripada kayu balak. Ya, jadi kayu balak itu masih ada kawasan-kawasan yang lain yang kita namakan sebagai production forest, dan kita juga boleh tanam kayu-kayu yang cepat tumbuh untuk tujuan keperluan ini. Tapi sekurang-kurangnya separuh daripada hutan kita patutnya dikonserv sebagai hutan kakal. Dan hutan kakal ini memang ada pun sudah ada ini hutan kakal. Ini berarti kita kakalkan sebagai hutan yang tidak boleh disentuh, tetapi dia tiada hasil. Ini dia punya beza. Jadi kerajaan negeri telah bersetuju dengan serikat yang bertolak untuk membantu kita menghasilkan sesuatu daripada hutan yang kita simpan ini, hutan kekal yang disimpan tapi zero hasil, tidak kita terima apa-apa. Okey, malah kita membelanjakan untuk memelihara hutan ini. Tapi sekarang kalau kita urus ini dengan baik, bukan saja kita kakalkan ini hutan untuk generasi yang akan datang, tetapi juga kita akan mendapatkan hasil dari penjualan karbon.